Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ake selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, saya Amalia Rahma Kurniasari dengan NIM 142230319 dari kelas Manajemen Risiko EAH. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya. Soal yang pertama, bagian A mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penilaian risiko atau risk assessment dan evaluasi risiko atau risk evaluation. Yang pertama yaitu wawasan yang luas. Pemangku kepentingan internal maupun eksternal memiliki perspektif dan pengetahuan yang unik mengenai berbagai aspek operasi, pasar, dan lingkungan organisasi, sehingga mereka dapat mengidentifikasi risiko secara menyeluruh. Kedua, akurasi penilaian. Mereka memberikan data, fakta, dan wawasan yang lebih akurat mengenai kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact suatu risiko terhadap kepentingan mereka. Yang ketiga, meningkatkan kualitas keputusan. Evaluasi risiko membutuhkan penentuan kriteria risiko dan selera risiko atau risk appetite. Pemangku kepentingan membantu menyeimbangkan pertimbangan finansial, operasional, etika, sosial dalam keputusan risiko. Dan yang keempat, yaitu memperkuat akuntabilitas. Risiko tidak hanya ditangani oleh satu divisi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama bagi yang terlibat dengan kegiatan organisasi yang berjalan. Kemudian masih pada bagian A mengenai perbedaan antara pemangku kepentingan internal dan eksternal. Di sini saya membagi beberapa kriteria. Yang pertama definisi. Definisi dari pemangku kepentingan internal adalah individu atau kelompok yang berada di dalam perusahaan dan langsung terlibat dalam kegiatan operasional dan manajemen. Sedangkan untuk pemangku kepentingan eksternal adalah individu atau kelompok yang berada di luar perusahaan yang dipengaruhi oleh risiko dan keputusan organisasi. Kemudian kriteria yang kedua yaitu contoh. Contoh dari pemangku kepentingan internal adalah manajemen, pegawai, auditor internal. Sedangkan dari pemangku kepentingan eksternal adalah regulator, pelanggan, pemasok, investor. Kemudian pada fokus keterlibatan, pemangku kepentingan internal terutama pada risiko operasional, kepatuhan, dan strategi yang secara langsung dikelola oleh perusahaan. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal terutama pada risiko pasar, keamanan produk, kinerja jangka panjang, stabilitas, dan reputasi yang mempengaruhi hubungan dengan perusahaan. Kemudian pada kriteria sistem informasi, pemangku kepentingan internal akses ke informasi detail, real-time, dan sensitif mengenai operasi internal dan kendali. Sedangkan pada pemangku kepentingan eksternal, akses ke informasi publik, agregat, atau informasi yang diberikan melalui kontrak atau kepatuhan. Untuk kriteria yang terakhir yaitu peran dalam proses. Pemangku kepentingan internal sebagai subjek dan sumber data penilaian, buat keputusan dan implementasi kontrol. Sedangkan pada pemangku kepentingan eksternal sebagai sumber wawasan, dampak eksternal, penyedia input untuk kriteria risiko, dan sinyal perubahan pasar. Kemudian masuk ke dalam bagian B. Laporan mengenai manajemen risiko harus dibedakan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal. Di sini saya membagi beberapa aspek. Aspek yang pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama pemangku kepentingan internal untuk pengambilan keputusan operasional, strategis, dan alokasi sumber daya. Sedangkan pemangku kepentingan eksternal untuk transparansi, akuntabilitas, kepatuhan regulasi, dan membangun kepercayaan. Aspek kedua yaitu tingkat detail. Pemangku kepentingan internal sangat detail, mencakup daftar risiko spesifik, indikator kinerja risiko, hasil audit kontrol, status rencana mitigasi, dan tanggung jawab individu. Kemudian, untuk pemangku kepentingan eksternal, tingkat tinggi atau agregat, yang berfokus pada risiko material yang mempengaruhi kinerja keuangan, kelangsungan bisnis, dan kepatuhan. Aspek yang ketiga yaitu fokus konten. Fokus konten pemangku kepentingan internal yaitu kinerja kontrol dan risiko internal, aksi yang harus diambil, dan analisis akan masalah risiko yang terjadi. Sedangkan pada pemangku kepentingan eksternal yaitu eksposur risiko keseluruhan, dampak keuangan dari risiko utama, strategi mitigasi, tingkat tinggi, dan pernyataan kepatuhan. Kemudian untuk aspek yang terakhir yaitu format dan frekuensi. Pemangku kepentingan internal yaitu menggunakan laporan internal, dashboard, memo, dan sering, mungkin harian atau mingguan untuk risiko operasional,
bulanan atau kuartalan untuk manajemen. Sedangkan untuk pemangku kepentingan eksternal, laporan eksternal yaitu annual report, public disclosure, dan cenderung formal, terstruktur, dan disajikan dalam periode waktu yang lebih lama, kuartalan atau tahunan. Kemudian masih pada bagian B, mengapa laporan harus dibedakan untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal? Alasannya yang pertama, satu, relevansi. Pemangku kepentingan internal memerlukan detail untuk mengambil tindakan. Eksternal memerlukan gambaran besar untuk membuat keputusan investasi atau regulasi. Alasan yang kedua yaitu kerahasiaan. Laporan internal mungkin berisi informasi sensitif atau rahasia kompetitif. Misalnya, business continuity, plan detail, kontrol weakness yang tidak boleh diungkapkan ke publik. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan. Laporan eksternal harus memenuhi persyaratan standar akuntansi, misalnya IFRS 7 untuk risiko keuangan dan regulasi pasar modal. Kemudian masuk ke dalam bagian C, jika perusahaan gagal membedakan perlakuan atas dua jenis pemangku kepentingan tersebut dalam proses manajemen risiko, konsekuensi yang mungkin timbul adalah yang pertama, ketidaktepatan alokasi sumber daya. Memberikan detail operasional yang tidak perlu kepada pihak eksternal dapat membuang waktu, sementara tidak memberikan informasi yang relevan kepada internal dapat menyebabkan keputusan nilai yang buruk. Yang kedua, hilangnya kepercayaan atau reputasi. Mengungkapkan terlalu banyak kelemahan internal yang belum diatasi kepada publik dapat merusak reputasi dan memicu kepanikan investor. Sebaliknya, menyembunyikan resiko material dari regulator dan investor dapat menyebabkan sanksi hukum dan denda. Dan yang ketiga, rendahnya komitmen internal. Apabila karyawan memandang proses manajemen risiko sekadar formalitas untuk memenuhi tuntutan eksternal tanpa implementasi nyata dan transparansi internal, hal ini akan melemahkan budaya sadar risiko dan menurunkan tingkat partisipasi mereka. Masih pada bagian C, contoh kasus fiksi. Di sini saya mengambil sebuah perusahaan farmasi PT Kimia Farma Tbk mengalami kegagalan dalam uji klinis fase akhir suatu obat penting. Nah, jika laporan rinci internal termasuk data mentah kegagalan, analisis kesalahan laboratorium spesifik, rencana penundaan produksi dibagikan ke publik atau investor tanpa filter, maka akan terjadi yang pertama kepanikan pasar. Investor retail mungkin tidak memahami konteks teknis dan langsung menjual saham, menyebabkan gejolak harga yang tidak perlu. Yang kedua, kerugian kompetitif. Pesaing dapat mengambil keuntungan dengan mengetahui detail kelemahan R&D perusahaan. Yang ketiga, tuntutan hukum. Informasi rinci dapat memicu class action lawsuit yang lebih mudah dibangun oleh penggugat. Dan yang keempat, overloading informasi bagi eksternal. Regulator mungkin kewalahan dengan data teknis yang tidak relevan dengan fungsi pengawasannya. Sebaliknya, jika laporan untuk Dewan Komisaris terlalu ringkas dan tidak teknis, mereka tidak dapat memberikan pengawasan atau oversight dan tata kelola atau governance yang efektif. Kemudian masuk ke soal kedua pada bagian A mengenai pengaruh tiap isu terhadap operasi perusahaan dan arus kas. Yang pertama, isu pertama adalah gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan. Pengaruh terhadap operasi yaitu menurunkan keandalan layanan, meningkatkan keluhan pelanggan, memicu kekacauan dalam penugasan kurir, dan menurunkan produktivitas staf customer service. Kemudian pengaruh pada arus kas yaitu potensi klaim kompensasi atau refund dari pelanggan, kehilangan pelanggan atau berkurangnya pendapatan berulang, dan peningkatan biaya untuk perbaikan sistem darurat. Untuk isu yang kedua mengenai kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar. Pengaruh pada operasi yaitu tidak secara langsung mengganggu alur kerja inti, tetapi memaksa perusahaan untuk meninjau ulang rute dan strategi pengiriman untuk meminimalkan jarak tempuh. Dan pengaruh kepada arus kas yaitu peningkatan biaya operasional atau COGS yang signifikan, mengurangi margin per paket. Jika biaya ini tidak dapat sepenuhnya dialihkan ke pelanggan, akan terjadi penurunan laba bersih dan tekanan pada likuiditas untuk memenuhi biaya harian. Kemudian isu yang ketiga yaitu meningkatnya jumlah keterlambatan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih. Pengaruhnya pada operasi yaitu
Penurunan kualitas layanan karena kurir melakukan kesalahan rute, salah alamat, atau ketidakmampuan menggunakan teknologi yang ada, meningkatkan jumlah keluhan pelanggan. Pengaruh terhadap arus kas yaitu penurunan pendapatan akibat hilangnya pelanggan e-commerce ke kompetitor atau resiko reputasi. Peningkatan biaya dalam bentuk kompensasi pengiriman yang gagal, biaya redelivery, dan biaya untuk pelatihan kurir baru atau yang sudah ada. Kemudian bagian B mengenai analisis likelihood dan impact dari setiap resiko beserta prioritas resikonya. Untuk resiko yang pertama yaitu gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan. Di sini saya memberi nilai likelihood sebesar 4 yaitu sering dan impact sebesar 5 yaitu katastrofik. Sehingga mendapatkan peringkat 20 dari 4 dikali 5. Dan ini termasuk kategori resiko yang sangat tinggi. Untuk resiko yang kedua, mengenai kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar. Di sini saya memberi nilai likelihood sebesar 5, yaitu pasti bahwa bahan bakar akan selalu mengalami fluktuasi, dan impact sebesar 3, yaitu sedang, sehingga mendapatkan peringkat akhir 15. Ini termasuk kategori resiko dengan tinggi. Untuk resiko yang ketiga, yaitu meningkatnya jumlah keterlambatan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih. Di sini saya memberi nilai likelihood sebesar 3 atau mungkin dan impact sebesar 4, yaitu tinggi, sehingga mendapatkan peringkat 12 yang termasuk kategori resiko tinggi. Kemudian, di sini saya akan menganalisis prioritas risiko. Seperti yang saya paparkan sebelumnya, prioritas risiko pertama adalah gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan. Ini adalah risiko yang paling berbahaya di dalam bisnis same-day e-commerce. Layanan real-time tracking dan keandalan sistem adalah inti dari janji nilai. Kegagalan sistem secara langsung menyebabkan kegagalan inti yang dapat dengan cepat merusak reputasi, memicu denda kontrak, dan menyebabkan kehilangan pelanggan e-commerce besar-besaran. Untuk yang kedua, yaitu kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi harga bahan bakar. Risiko ini bisa dimitigasi dengan penerapan biaya tambahan bahan bakar atau optimasi rute pengiriman. Dampaknya tidak langsung merusak layanan inti, tapi kalau margin keuntungan terus bergerus, keuangan perusahaan bisa terancam atau tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya jumlah keterlambatan dan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih. Ini adalah masalah operasional yang dapat diatasi melalui pelatihan yang konsisten. Walaupun dampaknya tinggi, yaitu kehilangan pelanggan, likelihood dapat dikurangi secara signifikan dengan investasi pada onboarding dan pengawasan. Prioritasnya lebih rendah daripada resiko teknologi yang meruntuhkan platform atau resiko biaya yang mematikan margin. Kemudian masuk pada bagian C, yaitu preventif kontrol dan korektif kontrol untuk setiap resiko. Pada resiko pertama, gangguan sistem yang sering terjadi pada platform pelacakan, yaitu preventif kontrol yang diterapkan dapat investasi pada infrastruktur IT yang lebih tangguh, seperti code redundancy, penerapan agile development untuk perbaikan bug rutin, kontrak SLA dengan vendor IT, dan pelatihan bagi tim IT. Untuk korektif kontrol yang dapat ditentukan, yaitu membuat contingency plan dan sistem komunikasi darurat, misal update via SMS atau WhatsApp, ke pelanggan jika aplikasi down, memiliki tim cadangan backup tim untuk support, dan proses refund atau kompensasi yang cepat dan jelas. Untuk risiko yang kedua yaitu kenaikan biaya operasional akibat fluktuasi dan harga bahan bakar. Preventif kontrol yang dapat diterapkan yaitu negosiasi kontrak bahan bakar jangka panjang dengan pemasok, optimasi road, dan software AI untuk efisiensi, transisi parsial kekendaraan listrik atau ramah lingkungan. Kemudian korektif kontrol yang dapat dilakukan yaitu melakukan penghematan biaya di sektor lain secara temporer, menawarkan layanan eco-delivery yaitu pengiriman gabungan dengan harga sedikit lebih rendah untuk mendorong konsolidasi pengiriman. Kemudian untuk resiko meningkatnya jumlah keterlambatan pengiriman karena kurir yang kurang terlatih, di sini dapat menerapkan preventive control, membuat program onboarding dan sertifikasi kurir yang standar, pelatihan soft skill yaitu komunikasi, etika, dan hard skill yaitu menggunakan aplikasi navigasi, sistem monitoring, dan skema insentif berbasis kinerja dan kepuasan pelanggan. Untuk korektif kontrol yang dapat diterapkan, yaitu audit kinerja kurir secara berkala, reverser trainer bagi
Kurir yang performanya menurun memiliki pool kurir cadangan atau freelance untuk mengatasi beban puncak dan sistem umpan balik atau feedback langsung dari pelanggan ke kinerja kurir. Kemudian masuk ke dalam soal 3 bagian A mengenai konsep risk awareness dan risk culture. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai risk awareness. Risk awareness memiliki definisi tingkat pemahaman dan pengetahuan individu di dalam suatu perusahaan tentang risiko yang mereka hadapi, potensi dampaknya, dan peran mereka dalam mengelola risiko tersebut. Contohnya, seorang perawat memiliki risk awareness yang tinggi jika dia tahu bahwa melakukan prosedur tanpa persetujuan pasien yang ditandatangani adalah pelanggaran hukum dan dapat menyebabkan kerugian bagi pasien dan rumah sakit. Ini berfokus pada apa yang diketahui dan dipahami oleh individu. Kemudian saya akan menjelaskan risk culture dengan definisi nilai, kepercayaan, norma, dan sikap bersama yang mempengaruhi cara individu dan kelompok di dalam perusahaan memahami, mengambil, dan mengelola resiko. Ini adalah bagaimana resiko dilakukan di sini. Contohnya, di RS medis, risk culture-nya lemah karena tidak ada norma bahwa penyimpangan kecil tidak perlu dilaporkan atau manajemen tidak akan peduli. Ini berfokus pada bagaimana individu bertindak dan berinteraksi. Masih di bagian A mengenai risk awareness dan risk culture saling mempengaruhi karena risk awareness adalah bahan bakar atau komponen kunci dari risk culture. Sebuah risk culture yang kuat tidak mungkin terbentuk jika individu tidak memiliki risk awareness yang memadai. Sebaliknya, risk culture yang dibentuk oleh kepemimpinan akan mendorong dan memelihara risk awareness pada setiap individu melalui sistem penghargaan dan hukuman. Di dalam kasus RMSD, risk awareness perawat sebenarnya ada. Mereka tahu ada penyimpangan. Tetapi risk culture-nya yang lemah, yaitu manajemen dianggap tidak responsif, mematikan motivasi untuk melapor. Awareness tidak diterjemahkan menjadi tindakan karena budaya tidak mendukung. Kemudian masuk dalam bagian B, yaitu faktor dan karakteristik untuk menilai budaya risiko yang kuat. Di sini saya memberi faktor penilai tone at the top atau kepemimpinan. Karakteristiknya yang kuat yaitu manajemen senior secara aktif memimpin dengan memberi contoh, mematuhi prosedur, berkomunikasi terbuka, dan menganggap manajemen risiko sebagai prioritas strategis. Kemudian faktor penilai kedua yaitu transparansi dan pelaporan. Staf secara sukarela dan aman melaporkan insiden dan near miss tanpa takut hukuman atau sistem just culture. Ada pelaporan bottom up. Faktor penilaian yang ketiga yaitu akuntabilitas atau tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab risiko didefinisikan dengan jelas di setiap tingkat. Kinerja manajemen risiko dimasukkan di dalam evaluasi kinerja. Kemudian, faktor penilai yang terakhir yaitu pembelajaran dari insiden. Setelah insiden, dilakukan root cause analysis yang komprehensif dan hasilnya digunakan untuk merevisi prosedur dan pelatihan. Kemudian masuk ke dalam bagian C, yaitu kelemahan budaya resiko. Kelemahan budaya resiko yang pertama, ketidakpercayaan kepada manajemen. Staf percaya bahwa pelaporan tidak akan ditanggapi dengan serius. Ini menunjukkan komunikasi satu arah dan budaya tertutup. Yang kedua, budaya menyalahkan atau blame culture atau apatis. Perawat memilih diam, mungkin karena takut disalahkan atau karena pengalaman sebelumnya yang menunjukkan laporan diabaikan. Tidak ada self-reporting channel. Dan yang ketiga, akuntabilitas yang lemah. Prosedur dilanggar tanpa konsekuensi, menunjukkan sistem pengawasan internal dan penegakan aturan yang tidak efektif. Masih di bagian C mengenai usulan peningkatan di RS medis. Usulan peningkatan di RS medis yaitu yang pertama, menciptakan dan menerapkan JASKESE atau meningkatkan budaya risiko, yaitu tindakannya adalah RS medis harus secara resmi mengadopsi, mengomunikasikan prinsip just culture. Ini berarti membedakan kesalahan manusia atau human error, perilaku berisiko atau at risk behavior, dan perilaku merusak atau reckless behavior. Kemudian fokus pada sistem, yaitu ketika terjadi penyimpangan atau insiden, investigasi harus berfokus pada mengapa sistem, prosedur, pelatihan, beban kerja gagal, bukan hanya menyalahkan individu. Kemudian targetnya dengan menghilangkan rasa takut dihukum untuk error yang tidak disengaja, staf akan lebih termotivasi untuk melaporkan penyimpangan
yaitu meningkatkan pelaporan dan transparansi. Usulan yang kedua yaitu pelatihan berbasis skenario dan risk moment atau meningkatkan risk awareness. Tindakannya dapat dilakukan dengan alih-alih pelatihan kepatuhan tahunan yang membosankan, lakukan pelatihan berbasis simulasi dan studi kasus spesifik RS medis, misalnya skenario pasien tanpa persetujuan. Kemudian fokus ini yaitu setelah insiden dianalisis berdasarkan just culture, hasil pembelajaran harus disajikan sebagai risk moment mingguan atau bulanan yang singkat untuk semua staf. Kemudian target usulan ini yaitu memastikan risk awareness selalu fresh dan relevan, mengajarkan staf bahwa manajemen serius dalam pembelajaran dan secara bertahap menanamkan nilai manajemen resiko ke dalam rutinitas kerja sehari-hari. Kemudian masuk ke dalam soal keempat, yaitu perusahaan terkait keberhasilan atau kegagalannya dalam mengelola risiko. Di sini saya mengambil studi kasus PT Gojek Tokopedia. Dengan judul PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, ujian ketangguhan dalam mengelola risiko profitabilitas di tengah gempuran ekonomi digital. Yaitu yang pertama, deskripsi perusahaan PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk atau Goto. Dalam berkembangnya bisnis digital Indonesia, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau Goto berdiri sebagai sebuah raksasa, lahir di mega merger antara dua unicorn, Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021. Perusahaan ini adalah contoh nyata dari ambisi untuk mendominasi ekosistem digital. Sektor industrinya adalah teknologi dengan cakupan yang sangat luas meliputi ride-hailing dan pengiriman atau on-demand service, e-commerce, serta layanan keuangan atau finansial teknologi. Aktivitas bisnis utamanya berpusat pada platform super app, yaitu Gojek, yang menyediakan puluhan layanan dari transportasi hingga pembayaran digital atau GoPay dan platform marketplace, yaitu Tokopedia, yang menghubungkan jutaan penjual dan pembeli. Secara perusahaan publik, Goto tidak hanya bertanggung jawab pada penggunanya, tetapi juga pada investor yang mengharapkan pertumbuhan dan yang lebih krusial, jalan menuju profitabilitas. Kemudian masuk pada bagian B, yaitu resiko spesifik yang dihadapi PT Gojek Tokopedia Tbk atau Goto, serta risk type dan impact bagi perusahaan. Namun, di balik skalanya yang masif dan penetrasi pasar yang dalam, Goto menghadapi suatu resiko fundamental yang terus menghantui sejak masa pramerger, yaitu resiko ketidakmampuan mencapai dan mempertahankan profitabilitas atau profitability risk. Ini adalah resiko strategis dan finansial yang bersifat multidimensi. Intinya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih yang berkelanjutan yang disebabkan oleh kombinasi model bisnis yang masih mengutamakan pertumbuhan dengan mempertahankan profit, struktur biaya yang tinggi, dan tekanan kompetitif yang eksternal. Risiko ini diperparah oleh konteks makroekonomi global pasca pandemi yang berubah drastis. Era uang murah dan investasi tanpa batas untuk mengejar pertumbuhan atau growth at all cost telah berakhir. Investor beralih ke logika cash flow dan profitabilitas. Sementara suku bunga tinggi membuat pendanaan eksternal menjadi mahal. Impact-nya bagi perusahaan bersifat eksistensial. Secara finansial, kerugian yang berlanjut menggerus modal perusahaan, membatasi kemampuan investasi strategi, dan dapat mengarah pada financial distress. Secara strategis, ini memaksa perusahaan untuk melakukan pemotongan drastis yang dapat merusak moral karyawan dan mengganggu kualitas layanan. Di sisi reputasi, kepercayaan investor dan pasar modal bisa runtuh, yang terrefleksi dalam performa saham Goto yang sangat volatil dan cenderung menurun sejak IPO. Singkatnya, resiko ini menentukan apakah Goto dapat bertahan sebagai perusahaan independen atau harus merestrukturisasi secara radikal bahkan diakuisisi. Kemudian bagian C mengenai respon dan mitigasi resiko perusahaan PT Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo. Menghadapi serangkaian risiko pasar yang berat seperti tekanan investor dan kesulitan pendanaan, respon Goto di bawah kepemimpinan saat ini didasarkan pada strategi mitigasi risiko radikal yang berfokus pada efisiensi ekstrim dan pengamanan arus kas atau cash preservation. Langkah-langkah korektif utama yang diambil mencakup beberapa dimensi. Pertama, penekanan biaya operasional terbesar dilakukan melalui
gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masif dan berulang, langsung mengurangi biaya personalia. Kedua, mereka melakukan rasionalisasi portofolio bisnis dengan menghentikan atau mengurangi lini bisnis yang tidak esensial atau tidak menunjukkan path to profit yang jelas dan fokus pada unit bisnis yang lebih menguntungkan. Ketiga, konsolidasi dan sinergi internal pasar merger Gojek ke Tokopedia diintensifkan untuk menghilangkan duplikasi operasional dan teknologi. Keempat, untuk meningkatkan pendapatan, mereka mengambil langkah monetisasi yang lebih agresif, termasuk menaikkan take rate dan memperkenalkan fitur berbayar. Meskipun ini berpotensi meningkatkan risiko daya tarik platform bagi pengguna dan mitra. Kelima, Goto berhasil melaksanakan pendanaan ekuitas strategis melalui kemitraan kompleks seperti dengan TikTok yang tidak hanya memberikan injeksi modal, tetapi juga secara simultan mengurangi beban kompetisi di sektor e-commerce. Secara keseluruhan, ini adalah serangkaian aksi mitigasi yang terpadu dan desain untuk memastikan kelangsungan hidup perusahaan di tengah badai risiko. Seluruh strategi ini dikomunikasikan dengan jelas kepada pasar modal dengan target ambisius, yaitu mencapai profitabilitas pada tingkat adjusted EBITDA sebelum kuartal terakhir 2023, sebuah target yang akhirnya mereka raih lebih awal. Kemudian bagian D mengenai opini pribadi mengenai respon perusahaan atas risiko. Secara strategis, saya setuju dengan respon Goto yang berfokus pada efisiensi dan pencapaian adjusted EBITDA positif. Dalam perspektif manajemen krisis, tindakan ini merupakan mitigasi risiko yang esensial, mengingat kanan berat dari investor dan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup entitas atau survival risk di tengah krisis likuiditas. Fokus pada arus kas berfungsi sebagai perawatan risiko atau risk treatment yang tepat untuk mengatasi pemborosan struktural pasca era hypergrowth. Pencapaian profitabilitas operasional adalah milestone finansial dan psikologis krusial untuk memulihkan kepercayaan pasar. Namun, sebagai seorang manajemen risiko hipotesis, saya mencatat bahwa pendekatan ini terlalu reaktif defensif dan didominasi oleh orientasi jangka pendek, menciptakan resiko residu yang signifikan. Kekurangan utama terletak pada risiko human capital, di mana PHK berulang berpotensi merusak budaya inovasi dan memicu brain drain yang pada akhirnya melemahkan kapasitas perusahaan untuk menciptakan pertumbuhan organik. Selain itu, fokus berlebihan pada metrik EBITDA jangka pendek beresiko mengorbankan investasi strategis dalam R&D dan user experience yang merupakan inti dari risiko keberlanjutan pertumbuhan atau growth sustainability risk. Dengan kata lain, strategi ini berhasil mengatasi risiko kerugian saat ini, tetapi berpotensi menghambat pembangunan penggerak pertumbuhan yang sehat di masa depan. Kemudian untuk itu, alternatif atau pelengkap respon yang saya akan rekomendasikan pada pendekatan secara seimbang antara efisiensi, defensif, dan ofensif strategis, yaitu pertama, menerapkan konsep smart downsizing dengan reinvestment partial. Alih-alih pemotongan biaya linear, kami akan melakukan restrukturisasi yang terarah, di mana sebagian kecil, misalnya 20-30% dari dana yang dihemat, dialokasikan kembali, atau reinvestasi agresif ke segmen-segmen yang dengan potensi margin tinggi, seperti penguatan layanan finansial, GoPay atau pengembangan solusi software as a service atau SaaS untuk UMKM di Tokopedia. Strategi ini bertujuan untuk membangun penggerak pertumbuhan yang baru sehat atau building new growth engines, bukan sekedar memotong biaya secara pasif. Yang kedua, perluasan mitigasi risiko talenta dan inovasi melalui pengelolaan risiko reputasi karyawan. Sebelum melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK masif, perusahaan harus menawarkan opsi transisi yang bermartabat, seperti voluntary resignation dengan paket kompensasi yang baik atau job sharing untuk minimalkan brain drain. Selain itu, membentuk tim inovasi khusus atau innovation pod dengan sumber daya yang dilindungi dari tekanan kuartalan adalah penting untuk memastikan api inovasi tetap terjaga. Dan yang terakhir, Goto harus mengadopsi komunikasi resiko yang transparan dan holistik kepada stakeholder. Komunikasi tidak boleh hanya berfokus pada pemotongan biaya dan target EBITDA semata, tetapi juga harus mencakup strategi pertumbuhan pasca
restrukturisasi. Narasi ini akan memberikan peta jalan yang jelas dan meyakinkan bahwa perusahaan tidak hanya berjuang untuk bertahan, tetapi sedang membangun fondasi profitabilitas yang berkelanjutan di masa depan. Sekian pemaparan hasil ujian akhir semester saya. Bila terdapat kesalahan atau banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.